Halo semua, selamat datang di channel Mr. Cool Earth. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang pengetahuan dasar Adobe Illustrator. Video ini mungkin tidak singkat, namun setidaknya dalam satu video ini, teman-teman sudah bisa mempelajari sebagian besar tools yang akan teman-teman gunakan pada software Adobe Illustrator. Jadi, untuk singkatnya, Adobe Illustrator adalah aplikasi vector-based atau berbasis vektor untuk teman-teman yang suka membuat desain grafis seperti logo, ilustrasi, icon, kemasan produk, tipografi, hingga iklan besar yang ada pada billboard. Di sini adalah tampilan pertama ketika software Adobe Illustrator pertama kali dibuka. Klik Create New untuk membuat dokumen baru. Setelah itu, akan muncul pop-up di mana terdapat beberapa opsi atau pilihan yang bisa kalian tentukan berdasarkan kebutuhan. Jadi, ini adalah settingan artboard atau lembar kerja untuk mendesain nanti. Di sini ada opsi yang sudah disiapkan oleh software Adobe itu sendiri. Ada ukuran printable area seperti A4, F4, letter dan sebagainya, website, ukuran video, dan lain-lain. Kalian juga bisa custom ukuran dan menentukan satuan ukurannya dengan cara klik di sini, maka akan muncul pilihan. Kalian bisa pilih pixel, sentimeter, atau sesuai kebutuhan. Dan di sini untuk mengatur tinggi dan lebar lembar kerja. Setelah selesai men-setting artboard, jangan lupa beri nama dokumen kalian. Setelah settingan selesai, klik Create. Sebelum masuk ke penjelasan tools, di sini ada beberapa hal yang harus diketahui agar kalian tidak bingung dalam mengikuti tutorial dimanapun itu. Mungkin beberapa dari kalian mengalami seperti tampilan yang ada di lembar kerja pada laptop teman-teman tidak sama dengan yang ada di tutorial. Jadi, untuk mengatasi hal itu, teman-teman bisa pergi ke Windows, pilih Workspace, dan di sini sesuaikan saja dengan kenyamanan teman-teman. Untuk saya menggunakan Essential Classic. Dan apabila teman-teman tidak nyaman dengan tampilan menu di bagian ini, atau bahkan menu ini tidak muncul di tampilan Windows teman-teman, teman-teman bisa menghilangkannya dengan pergi ke Windows dan klik Control untuk menghilangkan atau memunculkan menu tersebut. Selanjutnya, untuk menu di bagian kanan, teman-teman bisa menambahkan beberapa menu dengan pergi ke Windows. Dan tinggal teman-teman pilih menu mana yang ingin ditambahkan dan klik. Maka menu tersebut akan muncul. Dan menu ini bisa diposisikan dengan klik and drag di bagian ini. Posisikan berdasarkan kenyamanan kalian masing-masing. Untuk saya sendiri, nyaman dengan tampilan seperti ini. Di bagian kanan ada layer dan properties dan menu-menu tambahan lainnya. Lanjut ke penjelasan tools. Saya hanya akan memberikan penjelasan mengenai tools secara umum dan yang sering digunakan saja. Untuk sisanya, teman-teman bisa explore sendiri atau ketikkan di kolom komentar apabila teman-teman punya pertanyaan seputar tutorial yang saya berikan. Saya juga akan memberikan tutorial terpisah untuk penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa tools. Kita mulai dari Shape Tools. Tools ini digunakan untuk membuat shape atau bentuk. Klik kanan untuk memunculkan menu yang ada pada Tools. Dengan tools ini, kalian bisa membuat bentuk objek seperti rectangle atau persegi panjang, square, circle, dan bentuk-bentuk lainnya. Saya akan membuat objek persegi. Sambil menahan tombol Shift plus Alt, klik and drag untuk membuat objek secara proporsional. Lanjut ke Selection Tools. Tools ini digunakan untuk memilih atau memindahkan objek yang ada pada artboard. Klik pada objek, maka teman-teman bisa memindahkan objek tersebut. Simple.
Kemudian, Direct Selection Tools. Tools ini digunakan untuk mengedit titik, sudut, atau garis pada suatu objek. Contohnya, pada objek persegi ini, terdapat titik-titik di setiap sudut. Klik pada salah satu titik, maka teman-teman bisa merubah bentuk objek tersebut sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman juga bisa memilih garis yang ada pada bagian objek. Klik dan tarik, maka objek bisa teman-teman ubah. Selanjutnya ada Pen Tool. Pen Tool digunakan untuk membuat objek dengan bentuk bebas. Saya beri contoh seperti ini. Tinggal klik dan klik, maka kita bisa membuat kumpulan dari titik-titik yang akan membentuk garis yang apabila dipertemukan dengan titik awal, maka akan membentuk sebuah objek. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa menonton video Mr. Cool Earth yang lain, yaitu Expert with Pen Tool. Kemudian, Text Tool. Seperti namanya, tools ini digunakan untuk menuliskan teks. Ya, seperti aplikasi pada umumnya, teman-teman bisa mengubah jenis font di properties, mengganti warna, stroke, dan sebagainya. Di samping text tool, ada tools untuk membuat garis. Tools ini biasanya digunakan dalam pembuatan desain logo. Brush Tools. Untuk Brush Tools, singkatnya bisa teman-teman lihat sendiri untuk fungsinya. Bisa digunakan dalam membuat goresan seperti kuas. Dan Brush Tools biasanya digunakan dengan tambahan custom brush, maka fungsinya akan lebih baik. Shaper Tools. Dan untuk Shaper Tools, teman-teman bisa menggambar dengan random mendekati bentuk objek seperti persegi, lingkaran, segitiga, ataupun elips. Tidak perlu sempurna, karena tools ini mencoba membaca garis yang teman-teman buat mendekati shape yang mana. Eraser Tools. Eraser Tools digunakan untuk menghapus bagian dari objek, dan objek yang terhapus garis sambungnya akan terpisah menjadi objek lain. Namun, apabila teman-teman menghapus objek tidak sampai terpisah, maka ia hanya akan terhapus bagian tersebut dan menjadi tembus atau transparan. Saya contohkan dengan dua objek persegi dengan warna yang berbeda. Ketika teman-teman menghapusnya seperti ini, maka objek tersebut akan terpisah. Namun, apabila teman-teman hanya menghapusnya di bagian dalam saja, maka ia akan transparan seperti ini. Gambarannya seperti kertas yang lubang. Rotate Tools untuk merotasi suatu objek. Di bawahnya ada Width Tools. Saya akan memberikan satu contoh fungsi dari Width Tools. Saya akan membuat garis dengan Line Segment Tools. Dan dengan Width Tools, klik pada bagian garis manapun, kemudian tarik. Maka, ia akan membentuk objek seperti ini. Explore lebih jauh dengan kreativitas teman-teman masing-masing.
Selanjutnya ke Shape Builder Tools. Tools ini digunakan untuk menggabungkan objek menjadi satu kesatuan atau bahkan menghapus bagian dari objek berdasarkan garis yang ada. Saya contohkan dengan dua persegi. Posisikan kedua persegi menimpa satu sama lain, dan pilih keduanya. Pilih Shape Builder Tools, maka ketika teman-teman mengarahkan pointer ke dalam objek akan muncul tanda seperti ini. Tahan, klik, dan tarik, maka ia akan tergabung sesuai dengan kemana teman-teman mengarahkan pointer. Untuk menghapus bagian, teman-teman bisa dengan klik plus Alt, maka pointer akan berubah menjadi minus, yang artinya tools akan menghapus bagian objek atau garis yang dipilih. Next, Gradient Tools. Tools ini digunakan untuk memberikan efek transisi antara dua atau lebih warna yang berbeda. Contohnya, buat bentuk objek persegi, pilih Gradient Tools. Klik pada objek, maka objek akan berubah menjadi seperti ini. Untuk merubah warna, teman-teman tinggal klik pada lingkaran ini dan ubah warnanya. Atur posisi transisi dengan klik and drag di bagian titik ini. Teman-teman juga bisa menambahkan warna dengan klik di bagian garis ini, maka akan muncul tambahan warna untuk efek gradient. Selanjutnya, Eyedropper Tools. Tools ini digunakan untuk mengcopy warna untuk diaplikasikan pada suatu objek. Contohnya, di sini terdapat gambar karakter dan teman-teman ingin mengcopy warna dari bagian karakter tersebut. Maka, teman-teman tinggal pilih objek yang ingin diaplikasikan ke warna baru, pilih Eyedropper Tools, kemudian klik pada bagian warna yang ingin di-copy. Maka, objek yang teman-teman pilih akan berubah warna sesuai dengan warna yang ada pada titik eyedropper yang teman-teman pilih. Sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar dengan lebih baik dan mudah memahami tutorial yang saya buat. Ketikkan di kolom komentar apabila teman-teman punya pertanyaan seputar tutorial. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, stay cool, and stay respect.